Syiar TV. Di subscribe, like, komen, share. Insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minaz zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Al-hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari yang pertama pada kesempatan siang ini kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah kali ini tak lupa hati berwasiat, mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan keimanan, kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dalam bagaimanapun posisi kita. Takwa dalam artian menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya, dengan harapan mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai hamba Allah yang selamat fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sekarang kita sudah berada di bulan Rajab. Artinya kalau kita melihat sifat waktu, salah satunya adalah waktu begitu cepat berlalu. Artinya tidak terasa hari-hari ini dan kedepannya insya Allah kita akan terus berpacu dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika puncaknya nanti kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa kalian adalah kumpulan hari-hari. Apabila berlalu satu hari maka akan berkurang umur kita satu hari. Oleh karena itu mari sama-sama kita memanfaatkan sisa usia yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi, sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Asr ayat 1-3, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Pertanyaannya adalah di mana ruginya kita? Apa kita berdagang? Ingat bahwa Allah telah memberikan kita modal. Apa modal yang Allah berikan kepada kita? Modalnya adalah ra'sul mal. Allah memberikan modal usia kepada kita. Oleh karena itu jangan sampai tadi dikatakan kita termasuk orang-orang yang rugi. Karena di sini jelaskan ada dua kelompok manusia yang rugi. Yang pertama ruginya total. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kafir. Yang kedua ruginya sebagian. Siapa mereka? Mereka yang rugi sebagian mengaku beragama Islam tapi tidak memaksimalkan jatah usia sebagaimana Allah perintahkan bahwa kita dalam hidup ini senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua ini banyak menyia-nyiakan waktunya dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama orang kafir, kenapa rugi? Ruginya dia karena tidak memilih Islam sebagai agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami din fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya,
dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Surah Ali Imran ayat 85. Lalu yang kedua, orang-orang Islam yang diberi modal usia tapi tidak bisa dimanfaatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka rugi. Kenapa? Ketika nanti di akhirat timbangan amal kebaikannya sangat ringan, yang banyak yang berat adalah timbangan amal keburukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yajlimun." Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Surah Al-A'raf ayat 9. Jadi itu dua kelompok manusia yang rugi. Yang pertama orang kafir, yang kedua orang Islam yang banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma rugi nanti ketika ajal telah menjemput, ketika mereka sudah meninggal dunia, mereka semua menyesal. Menyesal mereka ingin kembali ke dunia, menyesal mereka ingin ditangguhkan kematiannya. Apa penyesalan orang-orang kafir? Allah berfirman, hatta idza ja'ahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan bima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikian keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku berbuat amal yang saleh terhadap amal yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari di mana mereka dibangkitkan. Surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Lalu orang-orang Islam yang tidak memanfaatkan waktu, mereka menyesal kapan? Mereka menyesal ketika ruh sudah sampai di tenggorokan. Mereka menyesal ketika sakratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Yang artinya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada seorang di antara mereka. Lalu ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi orang yang mati saja menyesal, Pak. Menyesal ketika mereka sudah meninggal dunia. Jangan sampai kita menyesal ketika nanti ajal sudah sampai di tenggorokan. Oleh karena itu maksimalkan sisa usia kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena penyesalan sudah tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Apa kata Allah? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Munafiqun ayat 10 sampai 11. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita maksimalkan sisa usia kita. Dengan cara apa? Ada 3 hal cara agar kita senantiasa berbuat baik, agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama, banyak-banyak mengingat-ingat kematian. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Umar an-Nawghal, qultu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fajawar rajulun min al-ansar fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qala, ya Rasulullah, ayul mu'mina afdal? Qala ahsanuhum khuluqa. Qala fa ayul muslimin aqyas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikran ahsanuhum lima ba'dah istiqdadan ulaikal a'yas. Ruwahu Ibnu Majah. Dari Ibnu Umar, ia berkata, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu seseorang dari kaum Ansor mendatangi beliau, ia memberikan salam kepadanya dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling utama? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Ia bertanya lagi. Kata Rasulullah, mukmin yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat-ingat kematian, lalu mereka mempersiapkan amal untuk alam berikutnya. Itulah manusia yang paling cerdas. Jadi agar kita lebih optimal ibadah, ayo banyak ingat-ingat kematian. Karena apa?
Kata Rasulullah, orang yang cerdas adalah orang yang banyak ingat mati, mempersiapkan amal untuk alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Yang kedua, kita senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Allah berfirman, walikuli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Dan tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Urusan kebaikan jangan sampai kita tertinggal. Ayo kita banyak menebar kebaikan, kita berlomba-lomba di dalam kebaikan dalam rangka mengisi sisa-sisa usia kita. Yang ketiga, jangan pernah menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Jangan pernah menunda-nunda untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ginaka qabla fakrika, wa faragaka qabla suglika, wa hayataka qabla mautik." Rawahul Hakim. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Manfaatkan masa kayamu, masa cukupmu sebelum datang masa fakirmu. Manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Ayo, mumpung kita masih hidup, manfaatkan ibadah. Mumpung kita masih muda, jangan nunggu tua. Mumpung kita hari sudah kaya, jangan nunggu fakir. Segera manfaatkan untuk senantiasa beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa bekalnya? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berpikir. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ini perenungan buat kita. Hari ini adalah hari-hari kita menunggu datangnya kematian. Artinya semakin bertambah usia kita, semakin dekat kita dengan kematian. Oleh karena itu, isi waktu-waktu kita dalam rangka menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia semata-mata untuk ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya doa kita senantiasa sering kita panjatkan ketika kita menghadap Allah, kita mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Dan doa kita hari ini seringkali kita baca, mudah-mudahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa berjumpa dengan bulan mubarak, yaitu bulan Ramadan yang penuh kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana fi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang senantiasa berwasiat di dalam kebenaran, dan orang-orang yang senantiasa berwasiat di dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونزنا من القوم الظالمين. اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة. أستغفر الله.